Kenyataan pahit harus ditelan oleh orang tua Mario Dendi Satrio, Rafael Alun Trisambodo. Akibat ulah Mario Dendi Satrio, karir sang ayah yang dibangun sejak lama hancur lebur dalam waktu hitungan hari. Mario Dendi Satrio terlibat kasus penganiayaan terhadap Christilo David Ozora 17 tahun yang merupakan anak dari pengurus YPI Ansor. Atas tindakan itu, Mario Dendi ditetapkan sebagai tersangka usai ditangkap oleh pihak kepolisian pada Rabu, 22 Februari 2023. Mario Dendi dijerat pasal berlapis yaitu pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tak hanya itu, tersangka juga dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Penganiayaan yang dilakukannya pun berimbas pula terkait studinya di Universitas Prasetya Mulia. Dalam siaran pers yang diunggah di akun Instagram resminya, Universitas Prasetya Mulia memutuskan untuk mengeluarkan Mario sebagai mahasiswa terhitung Kamis, 23 Februari 2023. Keputusan ini, berdasarkan rapat pimpinan kampus dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Prasetya Mulia, Jisman Simanjuntak. Tak sampai di situ, perilaku David pun berimbas kepada nasib ayahnya, yaitu Rafael Alun Trisambodo. Seperti diketahui, pasca viralnya kasus ini, publik menyoroti kekayaan Rafael lewat mobil mewah Rubicon yang dipamerkan Mario di media sosial dan digunakan saat akan menganiaya David. Ternyata mobil Rubicon tersebut tidak terdaftar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, milik Rafael serta menunggak pajak hingga lebih dari 6 juta rupiah. Selain itu, sorotan lain muncul yakni terkait harta kekayaan Rafael yang mencapai 56,1 miliar rupiah berdasarkan LHKPN pada tahun 2021. Menurut KPK, harta kekayaan Rafael yang sebesar itu tidak sesuai profil dirinya sebagai pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Pajak, DJP. Buntut kecurigaan ini, Menkeu Sri Mulyani pun mencopot Rafael sebagai Kepala Bagian Umum DJP Kantor Wilayah Jakarta Selatan II pada Jumat, 24 Februari 2023. Hal ini dalam rangka untuk pemeriksaan harta kekayaannya yang menjadi sorotan publik tersebut. Ada fakta lain yang ditemukan oleh kepolisian terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio kepada David. Polisi menduga ada perempuan lainnya lagi yang mengompori Mario Dendi Satrio, selain A yang merupakan sang pacar. Dilansir oleh Jakarta Insider dari berbagai sumber pada hari Sabtu, 25 Februari 2023, menunjukkan polisi temukan fakta lain ada wanita lainnya yang mengompori Mario Dendi Satrio sehingga tersulut emosinya. Sebelumnya dari berbagai sumber, saksi A yang diduga telah menyampaikan pengaduan tak mengenangkan soal perbuatan David. Namun setelah diselidiki, kabar pengaduan tidak menyenangkan itu bukan disampaikan oleh A, melainkan wanita lain berinisial APA. Wanita inisial APA pun akhirnya menjadi saksi baru dalam pusaran kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio. Perkembangan dari kemarin kan ada saksi baru lagi yang kami temukan, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan. Itu saudari APA, lanjut Kapolres. Wanita inisial APA yang menyampaikan perbuatan David yang tidak baik itu, tutur Kapolres Metro Jakarta Selatan. Saksi, inisial APA menyampaikan kepada Mario Dendi Satrio, tutur Kapolres. Informasi awal itu disampaikan oleh saksi berinisial APA kemudian disampaikan kepada Mario Dendi Satrio. Dan informasi perbuatan tidak menyenangkan tersebut kemudian dibenarkan oleh A, kekasih Mario Dendi Satrio. Kemudian Mario Dendi Satrio mengonfirmasikan ke Agnes, kata Kapolres Ade Ari. Setelah dibenarkan oleh Agnes itulah yang membuat Mario Dendi Satrio emosi, lanjutnya. Kemudian Mario Dendi Satrio yang tersulut emosi kemudian mengajak David untuk bertemu, tutur Ade Ari. Sementara itu kami masih fokus pada pembuktian, lanjutnya. Juga pengumpulan alat bukti terkait peristiwa kekerasan anak, tutur Ade Ari. Tindakan penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi Satrio berbuntut panjang, sang ayah harus dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum di Ditjen Pajak.